Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang beratnya tugas administrasi guru di Indonesia. Sahabat Banua semuanya, mengapa saya katakan beratnya tugas administrasi guru di Indonesia? Karena saya pun belum pernah meriset tentang kesibukan para guru mengerjakan tugas-tugas administrasi di negara lain. Nah, mungkin satu saat nanti akan saya coba pelajari sehingga bisa kita tuangkan dalam topik khusus nantinya tentang bagaimana administrasi di negara-negara luar, khususnya negara-negara maju yang mereka itu sudah sukses dengan sektor pendidikannya. Nah, hari ini saya secara khusus membahas tentang administrasi ini karena berkaitan dengan baru saja kami dan seluruh guru di Indonesia ya, kita mengalami musim liburan, musim libur sekolah. Nah, mana pada saat itu ada suara-suara khususnya dari dinas-dinas lain di luar dinas pendidikan atau di kantor-kantor yang lain yang menyuarakan mereka itu ingin guru-guru itu disetarakan seperti mereka. Artinya ada semacam kecemburuan bahwa guru-guru itu kok enak banget di Indonesia. Mereka bisa libur 2 kali dalam setahun, libur semester sama libur kenaikan kelas. Yang mana kenaikan kelas tentunya waktunya lebih panjang lagi. Sementara mereka harus repot untuk mengurus surat cuti dengan syarat ini itu. Nah, inilah yang sering menjadi problem tahunan. Kalau saya sudah mengalami beberapa kali masalah pro dan kontra tentang liburan ini, dan dari pemerintah kabupaten kami pun itu juga tarik ulur dengan peraturan itu karena mungkin ada orang yang melobi bupati, ada yang melobi dewan dan sebagainya untuk mengeluarkan peraturan gimana caranya agar menurut mereka guru ini setara dengan mereka dalam hal peraturan. Nah, kesamarataan ini tentu saja kita lihat disebabkan oleh ketidakpahaman atau gagal pahamnya orang tentang tugas-tugas guru. Karena mereka beranggapan bahwa jadi guru itu enak banget. Salah satu, bahkan saya pernah ketemu seorang kawan, dia kerja di pertanian, dia mengatakan bahwa jadi guru, khususnya PNS, itu adalah pekerjaan yang paling enak di Indonesia ini. Karena kerjanya cuma ngurus anak-anak, kemudian santai di kantor, dan setelah datang jam 8, mereka jam 2 sudah bisa pulang. Nah, itu yang dia katakan. Dan itu cukup saya simpan saja pernyataan itu. Kemudian setelah saya telaah, kesimpulan kawan saya ini saya yakini didasarkan pada asumsi bahwa tugas guru itu hanya sebatas mengajar di depan kelas. Jadi tugas guru itu hanya berkaitan dengan pengajaran. Padahal yang tidak disadari oleh orang adalah bahwa tugas guru itu selain mengajar, mereka juga mendidik. Nah, dua kata inilah sebenarnya yang menimbulkan kompleksitas di dalam tugas-tugas guru. Nah, hari ini kita berbicara tentang masalah administrasi dulu. Kita belum berbicara tentang tugas-tugas yang lain, khusus di administrasi. Nah, kita tahu bahwa guru itu yang pertama sekali harus menyiapkan rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran. Karena mereka tidak mungkin mengajar di depan kelas dengan baik kalau mereka tidak merencanakan sebelumnya, disesuaikan dengan silabus yang dapat dari pemerintah. Nah, kemudian bahan ajar yang digunakan apa saja, modul-modulnya, kemudian alat bantunya juga apa saja, media pembelajarannya yang digunakan seperti apa saja, dan kemudian guru selain menyiapkan proses pembelajarannya,
juga dia harus melakukan aspek penilaian juga di situ. Nah, kalau tadi mereka melakukan proses pembelajaran itu, yang pasti yang tidak boleh ketinggalan adalah absensi kelas. Siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit hari itu, siapa yang izin, siapa yang tidak ada keterangan. Kemudian hasil pembelajaran hari itu harus dimasukkan lagi ke dalam buku besar yang namanya jurnal. Dan jurnal itu pun harus diupdate setiap semester. Nah, kemudian belum lagi aspek penilaian. Aspek penilaian itu banyak macamnya juga. Ada ulangan harian, ulangan mingguan, ada evaluasi bulanan, dan juga ada ulangan semester. Nah, itu semua harus masuk dengan detail ke catatannya guru. Dan itu melibatkan administrasi. Sangat lumayan lah menyita waktu, karena itu biasanya kalau yang dari saya amati dari kawan-kawan dan juga pengalaman saya sendiri, biasanya tugas-tugas itu tidak selesai kalau hanya dikerjakan di sekolah, karena di sekolah itu begitu kita mengerjakan, coba-coba mengerjakan di waktu jam-jam kosong, misalnya waktu luang, tiba-tiba ada panggilan dari kepala sekolah untuk mengerjakan ini lagi, ada macam-macam kegiatan yang harus dilakukan, sehingga aspek-aspek yang administratif tersebut terpaksalah harus dibawa ke rumah. Nah, belum lagi kalau kita bicara dengan ibu-ibu dengan segala macam tugas rumahnya, itu semuanya pasti akan sangat terbebani dengan tugas administratif yang seabrek itu. Padahal menteri kita, saya ingat sekali, itu sejak 3 tahun yang lalu sudah menganalisa tentang permasalahan ini, dan beliau berjanji akan membereskan ribetnya permasalahan administratif guru ini. Karena juga saya dengar dari pidato beliau bahwa tidak ada hubungannya antara administrasi yang guru kerjakan tersebut yang berbelit-belit itu dengan peningkatan kinerja guru di dalam kelas. Jadi hampir tidak ada korelasinya antara pembuatan RPP, antara pembuatan perencanaan penilaian dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya kata beliau dengan kualitas siswanya. Ini Pak Menteri yang bilang. Nah, artinya begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para guru itu yang sifatnya hanya formalitas, hanya untuk menyelesaikan apa yang diwajibkan oleh supervisor, apa yang diwajibkan oleh kepala dinas, dan apa yang diharapkan oleh bupati, apa yang diharapkan oleh kepala daerah, dan seterusnya. Hal ini mungkin bisa saja tidak terdeteksi oleh orang-orang di pusat. Nah, orang DPR nggak tahu bahwa tugas administrasi guru itu sebenarnya hanya formalitas saja. Banyak sekali kegiatan-kegiatan administratif guru itu yang dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban sekolah. Belum lagi nanti ada lembaga akreditasi yang datang. Nah, mereka menilai kelengkapan para guru. Dan biasanya dari pengalaman yang sudah saya rasakan, dari cerita teman-teman, itu mereka lebih dari 50% guru-guru tersebut kelabakan ketika mereka sebentar lagi akan kedatangan lembaga akreditasi. Mereka akan kelimpungan gimana caranya agar administrasi mereka lengkap. Dan itu dicocok-cocokkan. Nah, lalu keluarlah rumus cocokologi, di mana dia seolah-olah bekerja bulan ini mencukupkan jam-jam pelajaran yang masih tidak sinkron, itu dipas-paskan. Nah, intinya semuanya itu hanya untuk memenuhi formalitas. Nah, belum lagi kalau kita bicara administrasi yang bersifat kewajiban guru yang kebetulan menjabat sebagai seksi tertentu di sekolah tersebut. Misalnya kalau saya pernah sering ke bagian jatah sebagai bagian kesiswaan. Bagian kesiswaan ini harus lengkap administrasi OSIS. Pernahkah kita melakukan pemilihan ketua OSIS? 1 tahun sekali itu wajib ada semacam BEP-nya lah, bahwa kita pernah melaksanakan pemilihan, kemudian kelengkapan papan nama dan sebagainya, ada barang-barang inventaris dari OSIS, kemudian dari bagian olahraga. Olahraga itu angkutan ini harus juga memiliki dokumentasi yang cukup, dan itu lumayan juga untuk menyita waktu para guru. Belum lagi kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya seperti lomba-lomba. Kemudian 1 tahun sekali itu biasanya ada kelulusan dan perpisahan.
Dan saya tidak mungkin, kalau saya pengalaman saya tidak mungkin membebankan itu semuanya kepada siswa. Kalau kami di sekolah menengah pertama, tidak mungkin saya membebankan tugas-tugas itu 100% kepada para siswa. Pasti mereka akan ngadu ke saya dan saya pun harus turun tangan untuk membantu mereka. Dan itu sangat-sangat menyita waktu. Setiap tahun itu sudah langganan. Belum lagi nanti berurusan dengan penerimaan siswa baru. Datanya harus lengkap. Raport SD-nya harus lengkap. Foto-fotonya segala macam. Itu semuanya sangat-sangat menyita waktu. Belum lagi nanti bicara tentang catatan siswa yang sudah lulus. Itu harus di tracking lagi. Harus ada kelengkapan administrasinya. Berapa orang yang nganggur, berapa orang yang sudah menikah, berapa orang yang melanjutkan ke madrasah aliyah, berapa orang yang melanjutkan ke SMA, dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara tentang petugas sekolah yang tidak mencukupi. Misalnya penjaga sekolahnya kurang, kemudian petugas kebersihannya kurang. Yang mau nggak mau, guru harus mengerjakan pekerjaan ekstra, gotong royong, membantu-bantu siswa. Belum lagi kalau ada di sana kegiatan sholat berjamaah misalnya. Guru-guru biasanya bergantian untuk menjadi imam dan sekaligus memberikan semacam ceramah dan biasanya itu harus ada juga dokumentasinya. Belum lagi bicara tentang musyawarah guru mata pelajaran. Nah, itu kan biasanya tergantung mata pelajaran masing-masing, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan, 2 kali sebulan. Nah, itu tergantung. Intinya itu semuanya juga harus ada dokumentasi. Di zaman yang serba mengandalkan media sosial saat ini, kita dihadapkan pada persoalan begitu banyaknya file yang masuk ke dalam HP kita. Setiap saat ada file foto, ada file Word, ada file PDF yang masuk, kemudian ada link kuesioner yang harus diisi dan lain-lain. Itu banyak sekali dan itu menyita waktu. Kadang-kadang malah saya lupa sebagian password dari berbagai macam aplikasi. Kadang-kadang saya sampai lupa password untuk masuk ke berbagai macam aplikasi yang ada di HP itu yang berkaitan dengan kegiatan administrasi sekolah. Saking banyaknya informasi yang harus diserap oleh kita selaku guru. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, problem yang sangat mendasar di dunia pendidikan ini, saya punya 2 rekomendasi kepada siapapun yang berwenang. Yang pertama itu adalah kerinduan para guru untuk secepatnya pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap berbagai macam proses yang berkaitan dengan administrasi. Buatlah sesederhana mungkin. Buatlah hal-hal yang memang dibutuhkan oleh para guru, yang real mereka laksanakan, yang real ada manfaatnya buat guru dan siswa itu sendiri, dan hasilnya itu benar-benar bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan, dan semuanya itu mendatangkan manfaat yang nyata di lapangan. Penyederhanaan konsep intinya seperti itu. Jadi sesuai arahan menteri, misalnya seperti RPP itu cukup 1 lembar, itu udah cukup. Kemudian guru bebas menentukan gimana proses pembelajarannya. Guru boleh kreatif untuk menentukan bahan ajar dan lain sebagainya. Proyek-proyek apa yang mau diambil. Itu bebas para guru menentukan. Dan itu merupakan satu bonus yang lumayan lah sudah kemajuannya. Tinggal pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian berkenaan dengan aspek-aspek inventaris lagi. Nah, inventaris seyogyanya memang harus ada, idealnya petugas khusus yang melakukan inventarisasi. Jangan sampai guru ikut dilibatkan dalam pendataan inventaris sekolah. Kemudian yang kedua adalah pemerintah harus memperkuat fokusnya itu kepada hubungan atau interaksi antara guru dengan siswa. Karena itu yang paling penting. Kalau selama ini kan kebalik, kita lebih banyak berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan tugas-tugas administrasi yang satu kantongan penuh, biasanya harus di print. Itu kerjaan sehari-hari, kemudian ada begitu banyak link kuesioner yang harus diisi, data-data yang harus diminta oleh Dapodik, dan lain-lain. Nah, digantikan dengan kuatkan relasi antara guru dan siswa. Karena itulah yang saya lihat di negara-negara maju, guru-guru itu lebih mengarah sisi humanisnya.
Jadi guru-guru harus ada dokumentasi gimana dia menghidupkan kelas, bagaimana dia melakukan kunjungan ke rumah siswa, bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan having fun bersama para siswa. Yang intinya itu adalah berkaitan langsung real dengan kehidupan siswa. Karena itulah inti dari pengajaran dan pendidikan yang sesungguhnya. Karena itu kita harus lepas dari segala macam formalitas yang tidak ada gunanya, malah hanya membuat lelah, dan kita harus lepas dari belenggu paradigma bahwa di Indonesia itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kita harus lepas dari paradigma itu. Karena itulah yang dulu didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Jokowi. Beliau ingin sekali administrasi segera menjadi jauh lebih simpel daripada yang sekarang di berbagai bidang apapun. Nah, semoga ini menjadikan pencerahan, inspirasi, dan mudah-mudahan ada hasilnya di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.